Lihat logo A1 ini, kalian sudah paham pasti apa ini. Iya bro, dompetnya langsung bergetar. Kali ini kita kedatangan SE 180 dari Astron Car. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Jangan lupa juga cek timelist kita dan link pembelian yang ada di link deskripsi di bawah. Perusahaan Korea satu ini tentu saja tidak pernah ketinggalan soal inovasi. Mereka meracik sebuah DAP yang tidak mau ketinggalan dari kompetitor-kompetitornya, yaitu SE180 yang menggunakan atau dapat mengganti modulnya, yaitu modul DAC dan M-nya sekaligus. Jadi SE180 ini memantapkan diri sebagai DAP Astron Car pertama yang modular. Jadi bisa diganti-ganti modulnya sampai 4 buah kalau saya tidak salah. Sudah sampai SEM 4. Namanya itu SEM 1 yang di paket bawaan, SEM 2, 3, dan 4 itu kalian harus beli terpisah. Astron Car SE180 sendiri masuk pada jajaran mid-end dari Astron Car, yaitu line up Futura, dan dipasarkan di angka 22,5 jutaan. Itu untuk mid-end aja loh, 22,5 jutaan. Harga yang tentu saja sangat membagongkan. Thanks berat untuk Bro Zainal yang telah meminjamkan Astron Car SE180 ini untuk dapat kita review pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita bahas packaging dari Astron Car SE180 ini. Packaging dari SE180 sendiri menggunakan box hitam khas dari AK. Kalian bisa lihat di sini polos berwarna hitam gitu, ada motif-motifnya di sini. Qualcomm aptX HD, lalu di sini ada beberapa penjelasan. Teraton SE180, Moon Silver 256 GB LDAC. Kita langsung buka aja, di sini ada tulisan Astron Car SE180. Di sini kita lihat inner box-nya. Jadi ini adalah outer box-nya. Sedangkan inner box-nya juga berwarna hitam dan ada tulisan Astron Car berwarna silver. Kita akan langsung buka aja. Bam. Oke, AK Futura SE180. Berikut adalah playernya SE180. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lihat di dalamnya. Ini jadi seperti SE200 juga ada ininya. Ya, menurut saya biasa aja sih. Kita lihat dalam isinya. Oke, bukanya dari samping sini. Oke, di dalamnya ini ada manual book. Di sini semacam manual book. Yes. Lalu warranty dan beberapa screen guard serta protektor untuk bagian atasnya. Jadi paket safety-nya ini betul-betul dipikirkan oleh Astron Car. Oke, di bagian paling bawah di sini ada kabel USB Type-C non-braided Astron Car. Sudah, tidak ada lagi. Hanya itu kelengkapannya. Jadi kelengkapan dari Astron Car SE180 di sini ada screen guard dan juga protektornya, kabel USB Type-C yang standar, ada manual book dan juga warranty card serta playernya AK100 SE180. Mirip-mirip seperti SE200 dan sangat disayangkan dia tidak memberikan case dalam paket penjualannya. Jadi saran saya, kalau kalian nggak mau bodinya kenapa-napa, belikan case. Walaupun mahal, kalau kalian beli player mahal, harusnya kalian juga mampu beli case mahal kan. Untuk packagingnya kami berikan skor C-. Ini merupakan salah satu packaging yang menurut saya agak sedikit fatal karena tidak ada case dalam paket penjualan. Kalau kalian lihat di sini ada case-nya, itu beli terpisah dan harganya nggak murah. Sekitar mungkin 1,5 sampai 2 jutaan mungkin kalau case-nya aja loh ya. Dan itu kalau kita konversikan ke DAP, kalian sudah dapat DAP HIBI R3 mungkin atau R3 Pro yang second. Jadi dari jajaran line up mid-end-nya kalian nggak dapat case. Wow, Astron Car pelit banget. Selanjutnya kita bahas build quality dari Astron Car SE180 ini. Kesan pertama dari SE180 yaitu tebal dan berat. Dengan bahan metal aluminium seperti ini,
memberikan kesan yang kokoh banget untuk Astral & Kern ini dan terasa cukup berbobot. Dengan bahasa desain khas AK dengan sudut-sudut tajam yang futuristik dan tidak simetris di bagian kiri dan kanannya. Untuk bagian atasnya sendiri, AK SE180 ini menggunakan modul SEM 1 di mana outputnya lengkap dari 3,5, 4,4, dan 2,5 mm lengkap, dan juga ada tombol power di bagian paling kanan. Memang bahasa desainnya cukup unik dan ini bisa dilepas ya modulnya. Jadi ada beberapa pilihan modul yang bisa kalian pilih-pilih untuk dilepas pasang di SE180 ini. Untuk bagian kanannya sendiri ada satu tombol. Ini hanya untuk tombol volume, tidak sebagai tombol power karena tombol powernya ada di bagian atas sini. Dan di sini ada tombol play pause button. Mungkin juga untuk previous dan next track. Dan dipencet beberapa kali. Tapi menurut saya ini agak sedikit kurang kurang pas aja tombolnya ditempatkan di bagian sini. Pada saat ada sedikit garis yang memang tidak simetris di sini. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada USB Type-C dan juga port untuk micro SD-nya. Dan di bagian kanan tidak ada apa-apa, polos saja. Di bagian belakang sendiri desainnya seperti ini, polosan aja dengan kesan doff seperti itu. Dan ada AK Futura, Astral & Kern. Itu untuk gambaran dari build quality SE180 ini. Sedikit tambahan, kalau kita play lagu dengan menggunakan SE180 ini, dia akan berubah-ubah warna di bagian volume potnya sesuai dengan lagu yang kalian pilih. Menyesuaikan dengan file lagu yang kalian pilih, lebih tepatnya. Di sini volume wheel-nya clicky banget dan responsif banget, suaranya juga crispy banget menurut saya dari SE180 ini. Untuk bahasa desainnya sendiri dari SE180 ini mengingatkan saya seperti SE200. Namun SE200, kalau saya tidak salah ingat, memang lebih ramping dibandingkan SE180 ini. Mungkin dikarenakan modul ini dia memang membuat DAP1 ini agak sedikit bulky untuk desainnya. Build quality dari SE180 ini absolutely one of the best design, one of the best build quality dari Astral & Kern. Semua lini Astral & Kern memiliki build quality yang bagus, terutama Futura sampai Ultimanya. Dan kami berikan skor A untuk AK SE180 ini. Setelah kita bahas user experience dari SE180. User experience dari AK SE180 ini tidak berbeda dari AK kebanyakan seperti music player atau Prime Mode di Shanling atau Mango OS di iBasso. Jadi seperti lebih dedicated music lah, dedicated music app. Di sini ada song, album, artist, genre, playlist, folder, favorite, CD library, service, and setting. Di sini juga ada tombol floating yang bisa kalian pindah-pindah. Sebenarnya basic dari AK sendiri adalah Android, yaitu semi open source Android. Hanya bisa menginstal beberapa aplikasi musik. Contohnya kita lihat di sini beberapa aplikasi musik yang bisa diinstal seperti Tidal, Apple Music, lalu Spotify, setahu saya juga bisa. Itu bisa kalian download di sini untuk mendengarkan streaming music langsung dari Astral & Kern. Selebihnya dia tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi lain misalkan seperti YouTube, Mobile Legends, dan lain-lain. Lalu untuk menu bagian atas sendiri relatif sama seperti Astral & Kern sebelumnya, ada car mode, Wi-Fi, EQ, dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang menarik di bagian settingnya, yaitu kalian bisa melakukan, amplifiernya bisa kalian pilih, bisa normal atau high gain. Ini setahu saya, seingat saya, tidak ada di SE200 ataupun SP2000. Ini hal yang menarik sih, jadi kalian bisa pilih gain yang kalian sukai. Untuk deck filternya sendiri ada 7 deck filter yang bisa kalian pilih, wow banget kan? Mungkin itu aja sih yang paling menarik dari Astral & Kern ini dari yang pernah saya coba. Jadi defaultnya adalah yang minimum pace fast roll off ini. Jadi itu bisa mengubah suaranya, walaupun sedikit tapi bisa mengubah suaranya. Itu hal-hal yang menarik dari SE180 yang membedakan dengan SE200 dan SP2000 yang pernah saya coba. Selebihnya untuk musik playernya pun standar khas dari AK yang elegan dan juga familiar. Untuk user experience dari SE180 kami berikan skor B+, sama seperti AK pada umumnya. Tidak ada yang membingungkan, tidak ada yang menyulitkan. Mungkin hanya butuh penyesuaian sebentar untuk kalian paham dari DAP1 ini. Memang tidak banyak posibilitas yang bisa diberikan dari DAP1 ini, mengingat dia adalah semi-open Android yang hanya bisa menginstal aplikasi streaming music. Mungkin kalian mengkombinasikan dengan aplikasi-aplikasi lain, tidak bisa di DAP1 ini.
Selanjutnya kita bahas sound quality dari SE180. SE180 yang kita bahas di sini menggunakan SAM1 atau modul bawaannya, di mana arah suaranya ini adalah netral dan ada sedikit kesan musikalnya. Untuk bass responnya sendiri memiliki respon yang sangat baik, cepat dan gesit. Bass yang tipenya tidak terlalu banyak kolorasi, dengan punch dan rumble yang cukup fun dan juga bersih. Jadi kalian bisa menggunakan in-ear monitor kalian tanpa banyak kolorasi atau mengganggu suara asli dari karakter in-ear monitor kalian. Mid-nya di sini juga sama seperti bass-nya, tidak terlalu banyak kolorasi tapi memberikan kesan lebih relaxing, lebih smooth aja suaranya. Untuk mid-nya juga sama seperti bass-nya, tidak terlalu banyak kolorasi dengan terkesan netral dan juga cukup musikal alias agak smooth dengan artikulasi yang baik dan juga tegas banget. Memang bukan eksekusi mid yang tebal banget, yang las banget, tapi memang eksekusi mid-nya ini agak sedikit smooth, netral agak sedikit di smooth lah. Jadi bukan tipe mid yang agresif banget, enggak. Untuk bagian treble-nya ini cukup unik, ada kesan ceringnya tapi masih dalam kategori yang sangat terkontrol banget. Itu khas banget dari AK, di mana mereka memiliki treble yang cering tapi terkontrol, ekstensinya bagus tapi tidak sampai nyerang, dan terkesan agak di smoothing tapi jelas banget ceringnya. Walaupun dia sedikit smooth tadi saya bilang, tapi tidak mengorbankan detailnya sama sekali. Secara keseluruhan tonalitas dari AK SE180 ini kami berikan skor amin. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari DAP1 ini. DAP1 ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan safe dan mudah untuk diterima. Timbernya menurut saya juga sangat baik dari DAP1 ini, walaupun bukan tipe DAP yang super refine banget, enggak, suaranya itu lebih ke arah netral, agak di smooth dikit. Mungkin kalau kalian bosan dengan satu suara, kalian bisa ganti-ganti modulnya. Dan itu pasti mendapatkan suara yang berbeda, karena yang diganti itu DEC dan juga M-nya. Untuk black background-nya hitam pekat, tidak ada static noise sama sekali juga. Untuk soundstage-nya memang tidak selebar DX300, tapi sudah dikategorikan cukup 3D untuk soundstage-nya. Detail, dia menghasilkan micro detail yang cukup jelas, cukup baik. Makro detailnya pun dinamikanya sangat terasa dengan baik. Dan untuk teknikalitasnya kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari DAP1 ini. Cons-nya pasti kalian sudah tahu, yaitu harganya premium. Harganya merogoh kocek cukup dalam untuk mengakuisisi DAP1 ini. Cons yang kedua yaitu DAP1 ini tidak terlalu portable. Sebenarnya ukurannya oke, tapi dia berat. Jadi itu akan sedikit mengganggu mobilitas kalian. Cons yang ketiga yaitu nggak ada case dalam paket penjualannya. Oh my god, Astral Card kalian menjual DAP premium, ya, tidak diberikan case, itu fatal banget. At least lah kalian belikan silikon case mungkin, walaupun burik, tapi at least ada proteksi lah. Karena kalian ini desainnya sudutnya tajam-tajam. Emang sengaja buat gampang dance sehingga kita harus terpaksa atau memaksa konsumen untuk membeli case sendiri. Pro-nya dari DAP1 ini kalian bisa ganti-ganti modul. Jadi kalau kalian yang bosenan, DAP1 ini adalah solusi premium untuk kalian untuk mendapatkan DAP modular. Pro yang kedua yaitu EQ-nya sangat menarik. Walaupun dia di jajaran mid-end, tapi suaranya ini bisa lah bersaing dengan kelas DAP di rentang harganya. Untuk value for money-nya, kalau kalian punya kantong tebal dan ingin mencoba sesuatu yang edgy namun suaranya tetap aman dan bisa mengganti-ganti modulnya, SE180 lah pilihannya. Dan untuk harganya sendiri kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita akan bandingkan SE180 dibandingkan dengan DX300 yang saya punya. Oke, di sini kita akan sedikit membahas mengenai SE180 diversuskan dengan DX300. Power jelas DX300 win here. Secara desain jelas saya pilih AK. Untuk build quality-nya, desainnya it's one of the best. Sayangnya berat aja. Dan perlu kalian perhatikan, coba kalian perhatikan di sini. Di sini sudah ada dent. Jadi karena memang DAP ini gampang banget dent, jadi perlu case. Untuk memastikan DAP ini tetap dalam kondisi yang prima, tidak ada dent sama sekali. Karena dent tentu saja akan membuat DAP menjadi lebih jelek, pastinya. Kalau UI sih saya bilang selera. Kalau kalian cari UI yang simple tentu saja AK. Kalau kalian suka utak-utik Android, tentu saja kalian bisa pilih DX300. Karena dia lebih banyak pilihan untuk kustomisasi karena dia open source, ini semi open dan hanya bisa menginstal beberapa aplikasi music player. Sedangkan di iBasso DX300 kalian bisa install macam-macam, termasuk Mobile Legends pun.
Kalau kita bilang dari bus DX300 ini lebih dapat energinya, impact-nya, sedangkan SE180 ini lebih netral dan sedikit lebih empuk bassnya. Untuk mid sendiri, saya bilang lebih refine di DX300 dan lebih smoother di SE180 yang terkesan lebih relaxing. Dinamika sendiri, DX300 better than SE180. Untuk treble-nya, keduanya sama-sama oke, namun SE180 ini minim decay dan terasa lebih cepat. Namun terkesan lebih airy dan bright di DX300. Kesimpulan, SE180 adalah salah satu DAP yang menurut saya sangat pas. Kalian bisa mengganti-ganti suara dan juga upgrade modulnya. Tapi ya ada budget yang mesti kalian keluarkan lebih, karena modulnya kalau saya tidak salah mungkin seharga 5 jutaan lebih. Dan tentu saja modul-modul yang dikeluarkan AK akan mendapatkan support dari AK tentunya. Selain SE180 mungkin kedepannya ada SE mungkin 220 yang akan dikeluarkan dari AK untuk mendukung environment dari modulnya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar AK SE180 ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!